Action. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hai Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bapak. Baik Bapak. Baik-baik saja. Oh iya ya. Ya, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta saran dari kalian maju ke depan untuk berdoa. Action. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah dinamika hidrosfer. Jadi anak-anak, hidrosfer itu terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan sfer. Hidro yang artinya ialah air dan sfer yang artinya daerah atau bulatan. Jadi di sini anak-anak, hidrosfer dapat diartikan sebagai daerah perairan yang terdapat di bumi. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, danau, sungai, glester, air tanah, dan juga air yang terdapat di atmosfer. Jadi anak-anak, hampir 3/4 bumi kita itu tertutup oleh air. Air di bumi ini memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu rangkaian, yaitu siklus hidrologi. Ya, langsung saja. Jadi di sini ada beberapa proses dalam siklus hidrologi. Yang pertama itu evaporasi. Evaporasi yaitu proses perubahan air menjadi gas pada lingkungan abiotik. Jadi sekitar 80% penguapan di bumi itu berasal dari penguapan air laut. Yang kedua itu transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau lentisel. Kalau yang ketiga evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang berikut itu kondensasi. Kondensasi itu proses perubahan uap air menjadi sebab akibat dari pendingin. Proses perubahan uap air menjadi sebab akibat dari pendingin. Yang berikut itu adveksi. Adveksi yaitu transportasi panas dan uap air dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang berikut presipitasi. Presipitasi itu segala bentuk curahan dari atmosfer ke permukaan bumi yang meliputi hujan air, hujan es, ataupun salju. Yang berikut itu runoff atau aliran permukaan, yaitu pergerakan aliran air pada permukaan tanah melalui sungai atau saluran air. Yang berikut infiltrasi, yaitu terembesan atau masuk air ke dalam tanah melalui pori-pori secara vertikal. Yang berikut perkolasi. Perkolasi yaitu terembesan atau masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori secara horizontal pada tanah. Yang terakhir itu sublimasi, yaitu perubahan wujud uap gas menjadi kristal es atau salju. Ya, itu saja proses-proses dalam siklus hidrologi. Ya, kita akan masuk pada jenis-jenis siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu terdiri dari 3 siklus. Yang pertama itu siklus kecil, kedua itu siklus sedang, dan yang terakhir itu siklus besar. Jadi baik, Pak akan putar videonya, anak-anak akan lihat pada layar.
Ya baik, itu tadi adalah video di mana penjelasan dari siklus hidrologi. Ya, Bapak akan sampaikan sedikit dari penjelasan video tadi. Yang pertama itu tadi siklus kecil. Jadi siklus kecil itu terjadi karena itu tadi adalah video di mana penjelasan dari siklus hidrologi. Ya, Bapak akan sampaikan sedikit dari penjelasan video tadi. Yang pertama itu tadi siklus kecil. Jadi siklus kecil itu terjadi karena pemanasan oleh sinar matahari. Air laut menguap terus membumbung di udara. Di udara itu uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap kali naik 100 meter suhu turun 0,5 derajat Celcius. Dengan demikian, semakin ke atas suhu udara semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Yang mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua itu uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang berikut, awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Itu adalah siklus kecil. Siklus sedang. Jadi siklus sedang itu yang pertama, air laut mengalami proses evaporasi. Yang berikut itu uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Itu materi yang baru saja Bapak sampaikan. Mungkin ada dari anak-anak yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Pas, Pak. Ya baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin materi kita sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di waktu yang akan datang, dan jangan lupa untuk selalu hadir pada hari-hari yang berikut karena ujian sudah semakin dekat, anak-anak. Ya, itu saja. Selamat siang untuk semua. Siang, Pak.